Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan alhamdulillah kita di hari ini masih mampu menghirup kehidupan di tengah banyaknya orang-orang yang dimatikan. Dan semoga kesempatan kehidupan ini kita bisa manfaatkan dan kita bisa dipanjangkan umurnya hingga memasuki Ramadan, karena tidak terasa tinggal beberapa pekan sudah masuk Ramadan. Itu adalah bulan yang dinantikan oleh orang-orang soleh. Di dalamnya mengalir tangisan-tangisan para ulama. Diharapkan oleh orang-orang yang menginginkan kebaikan dan negeri akhirat. Dan semoga kita seluruhnya dimasukkan ke dalamnya dan diberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Dan semoga ketaatan kita di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memasuki bulan Ramadan perlu persiapan. Sebagaimana para pedagang kalau ingin memasuki waktu yang ramai, tentunya dia akan mempersiapkan dagangannya, memilih barang yang terbaik, menampung barang agar bisa mengalami keuntungan yang lebih besar. Begitu juga seorang yang beriman. Di musim-musim ketaatan, dia memperhatikan amalan-amalan yang terbaik, supaya bisa mendapatkan hal yang lebih besar di sisi Allah. Tentunya hal yang terbaik di dalam menyambut bulan Ramadan, seseorang memperbaiki hatinya, memperbaiki tauhidnya, mensucikan jiwanya. Inilah kaidah dalam pelajaran kita tazkiyatun nafs. Kaidah min ahadisi islahil qulub. Karena kaidah dalam menata hati, dalam mensucikan jiwa hanya dua. Yaitu yang pertama tahliyah. Bagaimana kita menghiasi jiwa kita. Itulah pelajaran kita dari bab 1 sampai bab ke-61. Bagaimana kita mengisi jiwa kita dengan sifat-sifat ketakwaan. Bagaimana mensucikan hati kita dengan nilai-nilai keimanan. Bagaimana kita memperbaiki menata hati kita hanya mengharapkan apa yang di sisi Allah. Bagaimana kita memberikan pengagungan kepada Allah, cinta kepada Allah, harapan kepada Allah, ridho terhadap apa yang Allah berikan. Itu namanya tahliyah, menghiasi hati dengan hal seperti itu. Dan yang kedua adalah tahliyah, mensucikan hati dari hal-hal yang mengotorinya. Itulah pembahasan kita di bab yang kemarin. Bagaimana kita mengangkat hati kita dari suudzon terhadap orang muslim, berburuk sangka kepadanya. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan jadi dari bab 62 sampai 75. Ini adalah kaidah-kaidah penyucian, mengangkat sesuatu yang kotor dari dalam hati. Kalau kaidah dari bab 1 sampai 61 itu kaidah meletakkan sesuatu yang indah di dalam hati agar mencongkol, mengembang pada badan seseorang yang melahirkan ketaatan kepada Allah. Adapun di pertemuan kali ini dan pertemuan sebelumnya, bagaimana mengangkat agar seseorang terhindar, terbersihkan dari hal yang mengotorinya. Sebagaimana seorang yang menanam berusaha memupuk tanamannya agar berkembang, begitulah keimanan, ditanam, dipupuk, dijaga. Dan seorang petani yang cerdas bukan hanya memberikan pupuk yang banyak, tapi menjaga juga dari hal-hal yang mematikan dari apa yang dia tanam. Begitu juga iman seseorang harus dijaga dari sesuatu yang mematikannya
meredupkannya, bahkan yang bisa membahayakannya. Di pertemuan kali ini penulis mengingatkan kepada kita di bab 63 Zammul ya'si wal kunuti, tentang buruknya keputusasaan. Jadi di antara sifat seseorang yang harus dimiliki hatinya adalah menjauhkan keputusasaan. Walaupun seberapa besar dosa yang dia telah lakukan, seberapa buruk masa lalu yang telah dia habiskan, jangan pernah dia merasa bahwa dia tidak pantas bersujud di hadapan Allah. Dia tidak pantas meraih surga Allah. Dia tidak pantas mendapatkan ampunan Allah. Berapa besar dosa yang kita lakukan? Tidakkah kita mendengar kisah yang dikisahkan oleh Nabi kita? Bagaimana tentang seorang yang membunuh 100 jiwa, yang asalnya 99 kemudian dia genapkan 100. Akan tetapi dia belum beribadah, belum sholat, belum puasa, belum berhaji. Hanya memiliki keinginan di dalam hatinya, kejujuran dalam tobatnya, masih dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat orang yang baik. Kemudian ajal menjemputnya, itu sebab para malaikat berselisih kepadanya. Apakah dia dicabut dengan keras dengan malaikat azab, atau dia ruhnya dicabut dengan lembut, yaitu malaikat rahmat. Akan tetapi Allah memenangkannya dengan mengirimkan malaikat rahmat kepadanya. Di antara juga ada kisah-kisah seorang pezina. Setiap malamnya berzina, pekerjaannya adalah pezina. Tetapi ketika dia memiliki sifat rahmat kepada seekor anjing, menjadikan sebab tersebut diampuni oleh Allah. Maka dari itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, entah karena dia melakukan kesyirikan, atau dia pernah membunuh, pernah melakukan dosa-dosa besar, maksiat kepada Allah terhadap diri-dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seandainya kita memiliki dosa sepenuh bumi, ketahuilah ampunan Allah sepenuh langit. Seandainya kita memiliki dosa sampai kita bagaikan bangkai, ketika kita masuk ke dalam lautan ampunan Allah, ketahuilah itu tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah mengabarkan innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha menutupi dosa, Maha mengampun, lagi Maha merahmati. Karena Allah ketika seorang hamba bertobat kepadanya, maka Allah tidak memperhatikan masa lalunya. Karena Allah yang Allah perhatikan adalah apa dia di hari ini dan bagaimana dia ketika ajal menjemputnya. Kemudian yang diingatkan oleh penulis dari sifat yang harus diangkat dari jiwa seseorang at-tatayyur. Seseorang memiliki sifat tatayyur. Tatayyur adalah kebiasaan orang Arab, kalau ingin melakukan kebaikan dia mencoba melemparkan seekor burung. Kalau seekor burung itu mengharap ke kanan, maka dia melanjutkan keinginan baiknya. Tapi kalau dia mengharap ke kiri, maka dia mengurungkan niatnya. Sama dengan kita, kalau ada dari pertanda-pertanda burung yang kita ketahui adanya burung tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat, maka itu tidak ada kaitannya di dalam Islam. Inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan kali subuh ini, bahwasanya dalam tazkiyatun nas ada dua. Yang pertama, menghiasi jiwa seorang hamba dengan perbuatan-perbuatan baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Yang kedua, seseorang mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan ini hal yang perlu kita perhatikan sebelum memasuki bulan Ramadan, karena itu di situ inti ibadah, pokok dari nilai ibadah kita kepada Allah. Kemudian pembahasan yang kedua yang bisa kita petik, bahwasanya penulis dari bab 61 dan ke 61 menghiasinya dengan akhlak yang terpuji, sedangkan di bab 62 sampai ke 75 insyaallah taala kita akan kejar
hatamkan sebelum memasuki bulan Ramadan, mengingatkan tentang hendaknya disucikan hati seorang hamba dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan akhlak yang buruk di pertemuan kali ini kita ingatkan adalah hendaknya seseorang tidak memiliki sifat putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak menganggap sesuatu dari sebab yang bukan sebab yang dibenarkan dalam agama kita menjadi sebab yang mendatangkan manfaat dan mudarat, sebagaimana diingatkan oleh imam kita bahwa kemuliaan apa yang Allah berikan kepada seorang hamba dan kehinaan siapa yang dihinakan oleh Allah. Itulah yang di inti pelajaran bisa dipetik yang dikabarkan oleh imam kita di pertemuan di rakaat pertama. Dan yang diingatkan juga oleh penulis adalah zummul kibar, buruknya sombong di dalam hati seorang hamba. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.